Di video kali ini saya akan membahas 5 makanan yang bisa Anda konsumsi untuk nurunin berat badan dan untuk mengecilkan perut yang buncit. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat. Dan untuk Anda yang baru pertama kali melihat channel ini, perkenalkan saya Dika Mahendra, founder dari dietmentoring.com. Sebuah kelas online yang akan mengajari Anda cara melakukan diet yang sehat dan diet yang benar agar Anda bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, saya menemukan banyak sekali komentar-komentar di video-video saya yang menanyakan, Mas Dika udah langsung to the point aja, apa yang sebaiknya dimakan untuk nurunin berat badan atau untuk ngecilin perut buncit. Karena itu di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 makanan yang bisa Anda konsumsi untuk ngecilin perut buncit dan juga untuk nurunin berat badan. Tapi sebelum kita bahas apa saja 5 makanan tersebut, saya ingin menginformasikan 3 hal penting untuk Anda. Pertama, saya bukan dokter. Karena itu konten-konten yang saya buat di channel ini murni berdasarkan pengalaman pribadi atau dari hasil membaca. Dan referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi dan Anda bisa membacanya sendiri. Kedua, durasi video ini mungkin agak panjang. Jadi untuk teman-teman yang kepengen nonton secara cepat dan efektif, silakan lihat daftar isi yang saya sematkan di kolom deskripsi. Di sana sudah dituliskan di menit keberapa saya bahas topik tentang apa. Dan yang ketiga, konsep diet yang saya anut, yang saya lakukan, dan yang saya ajarkan di channel ini adalah diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak baik. Bukan diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Karena itu, jangan membanding-bandingkan makanan yang saya rekomendasikan dengan makanan yang direkomendasikan oleh channel lain. Karena bisa jadi channel lain itu menganut aliran diet rendah lemak dan tinggi karbohidrat. Dan langsung mari kita bahas, inilah 5 makanan rendah karbohidrat yang bisa Anda konsumsi untuk nurunin berat badan dan juga untuk ngecilin perut Anda yang buncit. Pertama, konsumsi MCT atau medium chain triglycerid yang di bahasa Indonesia kan menjadi lemak rantai medium. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu aktivitas yang paling efektif untuk menurunkan berat badan, untuk ngecilin perut buncit, atau untuk membakar lemak di dalam tubuh kita adalah dengan melakukan intermittent fasting atau puasa intermittent. Puasa intermittent fasting adalah puasa yang dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Akan tetapi pada saat puasa intermittent fasting, Anda masih diperbolehkan minum air mineral, minum kopi, minum teh, atau minuman lainnya yang tidak mengandung kalori dalam bentuk gula ataupun protein. Prinsipnya adalah pada saat Anda melakukan puasa intermittent fasting dan tidak mendapatkan pasokan makanan dari luar, maka tubuh akan memecah lemak tubuh kita menjadi energi. Akan tetapi, prakteknya tidak semudah teorinya. Karena pada saat kita praktek dan ketika cadangan gula di liver ini semakin menipis, biasanya tubuh belum mampu mengolah atau mengubah lemak badan kita jadi energi. Makanya kita mengalami yang namanya kekurangan energi. Akibatnya apa? Akibatnya biasanya Anda akan ngerasa lemes, ngerasa letih, ngerasa puyeng, ngerasa pusing, ngerasa loyo, atau berkeringat dingin. Itu tandanya gula darahnya drop, tetapi tubuh belum bisa mengakses lemak badan jadi energi. Nah, pada saat itulah tubuh kita membutuhkan MCT atau lemak rantai medium atau medium chain triglycerid. Begitu tubuh mendapatkan lemak dengan rantai yang lebih pendek, dengan rantai yang lebih sederhana, maka liver kita akan sangat mudah mengubah lemak yang rantai medium tadi untuk jadi energi. Karena itu, mengkonsumsi MCT atau medium chain triglycerid pada saat melakukan puasa intermittent fasting itu akan benar-benar menolong kita. MCT bisa Anda dapatkan dari virgin coconut oil atau VCO dan juga bisa Anda dapatkan dari MCT oil. Saya pribadi mengkonsumsi Fat Activator MCT powder karena dia MCT dalam bentuk serbuk dengan
aroma yang wangi yang bisa dicampurkan dengan kopi ataupun green tea. Kedua, mengkonsumsi omega 3. Sahabat-sahabat sekalian, omega 3 adalah lemak baik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga sangat membantu mempertahankan tubuh kita dalam kondisi yang sehat dan prima. Dan omega 3 ini tergolong dalam lemak esensial, artinya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri sehingga tubuh membutuhkannya dari makanan. Omega 3 bisa Anda dapatkan dari berbagai makanan, contohnya adalah ikan, seperti ikan salmon, kemudian ikan kembung, terus kemudian ikan patin, dan lain sebagainya. Hampir semua jenis ikan yang dagingnya lembut dan tidak keras itu mengandung omega 3. Omega 3 juga bisa Anda dapatkan dari buah-buahan. Contohnya adalah buah alpukat dan buah kelapa. Omega 3 juga bisa Anda dapatkan dari biji-bijian seperti chia seed, flaxseed, atau dari pumpkin yang lebih kita kenal sebagai biji labu parang. Dan yang terakhir, omega 3 juga bisa Anda dapatkan dari kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang almond, kemudian kacang walnut, atau kacang pistachio, atau bisa juga Anda dapatkan dari kacang tanah meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, mengkonsumsi protein yang cukup. Sahabat-sahabat sekalian, protein bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang hewani ataupun dari makanan yang nabati. Akan tetapi, karena konsep diet kita adalah diet rendah karbohidrat, maka saya lebih menyarankan protein yang dari hewan, bukan dari nabati. Setidaknya dengan dua alasan. Pertama, protein yang dari hewan sudah pasti rendah karbohidrat, karena tidak ada hewan yang mengandung karbohidrat. Sementara protein yang dari nabati, biasanya selain tinggi protein, dia juga akan tinggi dengan karbohidrat. Karena itu protein yang dari hewan lebih saya rekomendasikan. Alasan kedua, protein hewani ini adalah protein yang mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dan lebih komplit. Sementara protein yang dari nabati biasanya asam amino esensialnya tidak komplit. Nah, dengan dua alasan itulah kenapa saya kemudian lebih menyarankan mengkonsumsi protein yang dari hewan. Protein hewani bisa Anda dapatkan dari mengkonsumsi makanan-makanan berikut. Pertama adalah daging, baik daging sapi, daging kambing, daging domba, ataupun daging kerbau. Kedua, bisa Anda dapatkan dari unggas, mulai dari ayam, bebek, entok, burung, merpati, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa Anda dapatkan dari ikan, semua jenis ikan, baik ikan air tawar ataupun ikan air laut, dan bahkan juga ikan dari air yang payau. Dan yang terakhir juga bisa Anda dapatkan dari semua jenis telur, baik telur ayam, telur entok, telur bebek, telur puyuh, dan lain sebagainya. Keempat, mengkonsumsi probiotik. Probiotik itu artinya adalah bakteri-bakteri baik yang ada di organ pencernaan kita. Dan ketika kita ngomongin makanan probiotik, artinya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bakteri yang baik untuk tubuh kita. Atau gampangannya adalah makanan-makanan yang melalui proses fermentasi. Contoh makanan yang mengandung probiotik atau bakteri baik untuk tubuh kita adalah kefir. Kemudian ada yogurt. Tapi pastikan kefir dan yogurt yang difermentasi dari susu sapi ataupun susu kambing ini adalah kefir dan yogurt yang bersifat plain dan tidak menggunakan gula. Anda juga bisa mendapatkan probiotik dari cuka, seperti cuka apel, kemudian cuka nanas atau cuka lemon. Berikutnya, probiotik juga bisa Anda dapatkan dari sayur-sayuran yang difermentasi. Contohnya adalah kimchi ataupun sauerkraut. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya dengan prebiotik. Sahabat-sahabat sekalian, kalau probiotik tadi adalah bakteri baik yang ada di dalam organ pencernaan kita, maka prebiotik ini adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi para probiotik di dalam tubuh kita atau makanan yang cocok untuk bakteri baik. Ada beberapa makanan yang mengandung prebiotik yang cocok untuk organisme di dalam tubuh kita. Pertama adalah arabigam atau dikenal sebagai asacia gum. Ini terbuat dari getah arabik yang ada di Arab sana dan biasanya digunakan sebagai emulsifier atau pengental dalam minuman agar minumannya lebih solid. Kabar baiknya, fat activator ini sudah mengandung prebiotik dari arabigam atau asacia gum. Karena itu
itu, kalau Anda sudah mengkonsumsi fat aktivator, maka Anda sudah tidak perlu mengkonsumsi Arabica untuk memenuhi kebutuhan prebiotik Anda. Berikutnya, Anda juga bisa mendapatkan prebiotik dari Psyllium husk, kemudian rumput laut, asparagus, dan juga bawang putih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 makanan yang rendah karbohidrat yang bisa Anda konsumsi dan sangat bagus untuk nurunin berat badan atau ngecilin perut Anda yang buncit. Akan tetapi saya ingatkan kepada Anda, itu tadi hanya jenis makanannya. Padahal untuk sehat, kita tidak hanya bicara tentang apa jenis makanannya, tetapi juga mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk makan. Karena itu, sebelum saya menutup video ini, izinkan saya memberitahu Anda kapan sebaiknya 5 makanan ini Anda konsumsi. Yang pertama, MCT dari fat aktivator tadi, sebaiknya Anda konsumsi pagi hari pada saat melakukan puasa intermittent fasting, artinya sebagai pengganti sarapan. Kemudian omega 3, lalu protein hewani, lalu probiotik dan prebiotik sebaiknya Anda konsumsi pada saat jam makan, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diet Anda, dan mudah-mudahan Anda berhasil nurunin berat badan dan ngecilin perut Anda yang buncit. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.